Perawatan tabung nasogastrik pakai selang hidung, termasuk kalau di rumah memblender makanan formula, langkah-langkah makanan yang disiapkan, juga penempatan tabung nasogastrik. Kalau di rumah blender makanan formula, setiap resep untuk 1 hari dan bahan-bahan yang disiapkan. Karbohidrat roti tawar 2 lembar. Protein daging babi 150 gram. Sayuran secukupnya. Minyak zaitun 25 gram. Gizi seimbang 4 sendok. 3 gram garam dan tambahkan air 1000 cc. Karbohidrat bisa ganti labu kuning atau bubur. Babi bisa diganti tofu atau ikan. Sayuran sering berganti-ganti. Alat yang diperlukan, alat blender makanan, alat pemanas, panci untuk memasak, gelas ukuran, timbangan, saringan. Sayuran dan daging dimasak sampai matang sebagai persiapan. Sayur yang dimasak 50 gram. Daging 150 gram. Minyak zaitun 2 sendok. 4 sendok gizi seimbang. Empat sendok gizi tambahan. Roti tawar 2 lembar. Garam 3 gram. Tambahkan air 1000 cc. Semuanya di blender yang halus. Karena selang sangat kecil, harus benar-benar halus untuk menghindari kemacetan selang. Setelah di blender, harus disaring, baru dikasihkan ke pasien untuk disuapkan. Pembuatan blender makanan yang di rumah, sekali untuk pembuatan 1 hari dan dimasukkan dalam kulkas. Setiap makan sebelumnya harus dihangatkan. Diambil sesuai dengan ukuran dan dihangatkan. Kalau dengan susu formula yang harus diperhatikan, ada 2 macam, berupa bubuk dan berupa cair kemasan kaleng. Kalau dengan bubuk, menyeduhkan dengan air yang hangat, jangan terlalu panas, karena dikhawatirkan merusak gizi yang ada. Sekali menyeduh untuk hari itu habis dan jangan diinapkan. Ukuran sendok terbagi 5 gram, 8 gram, 28 gram. Jadi sebelumnya harus diteliti sesuai dengan ukuran. Jadi ukurannya harus dipastikan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan gizi. Kalau yang berupa cairan dan kalengan harus periksa dulu kemasannya. Kocok kaleng, takut ada gumpalan. Kalau sudah keras harus dibuang, tidak boleh diberikan ke pasien. Pakai alkohol, tutupnya disteril. Setelah dibuka, boleh diberikan ke pasien tanpa dihangatkan. Kalau sudah dibuka, ditutup plastik dan masukkan dalam kulkas untuk menyimpan. Harus dalam 1 hari itu habis. Untuk menghindari virus dan bisa bikin pasien mencret. Yang sudah di kulkas, sebelum diberikan,
ke pasien sebaiknya dihangatkan dulu. Jangan melebihi ukuran panasnya untuk menghindari merusak gizi yang ada. Berikut tadi di atas adalah cara untuk memberi makanan formula dan langkah-langkahnya termasuk cara menghangatkan makanan. Cara-cara untuk memberi suapan susu formula. Kita perlukan tabung untuk menyuapin makanan. Tabung makanan, air hangat, anduk. Sebelumnya tangan kita harus dicuci bersih. Alat untuk menyiapkan semuanya harus disiapkan dan bersihkan lingkungan sekitarnya agar pasien merasa nyaman saat makan. Bantu pasien duduk di ranjang atau ranjang ditinggikan sekitar 30-40 derajat untuk menghindari kesedak atau untuk menghindari infeksi paru-paru. Sebelum menyuapi, sebaiknya teliti dulu selang hidung untuk penempatan yang pasti. Handuk ditaruh di dada pasien supaya lebih bersih dan untuk menghindari kalau muntah bisa terjadi virus. Setelah itu, selang disedot untuk mengetahui sudah dicerna apa belum makanan yang ada di lambung pasien. Kalau disedot lebih dari 100 cc, berarti pencernaan itu lambat. Sebaiknya 30 menit lagi disedot lagi. Untuk memastikan yang disedot itu kurang dari 100 cc, baru kita bisa menyuapin. Saat menyuapin, tabung nasogastrik harus ditinggikan. Tapi harus diperhatikan antara ketinggian pasien tidak boleh lebih dari 40 cm. Masukkan dulu 30 cc air untuk memastikan saluran itu lancar. Saat menyuapin sebaiknya pelan-pelan. Dikhawatirkan angin masuk. Kalau terjadi pasien itu batuk atau terasa tidak nyaman atau dia merasa gugup, sebaiknya menyuapin diberhentikan dahulu. Sebaiknya telepon perawat atau dibawa ke rumah sakit untuk mengatasi. Setelah disuapin, setelah itu diberikan 50 cc air untuk membersihkan selang dan menghindari kemacetan lubang selang. Setelah menyuapin, posisi tetap 30 atau 45 derajat selama 30 menit sampai 1 jam untuk menghindari makanan, kesedak, dan infeksi paru-paru. Di sini yang harus diperhatikan adalah kalau pasien perlu minum obat, 30 menit setelah minum susu baru diberikan untuk menghindari reaksi obat yang semestinya. Obat harus ditambahkan di air dan benar-benar sudah lebur untuk menghindari kemacetan selang. Penempatan tabung nasogastrik. Penempatan tabung nasogastrik diperlukan solasi dan gunting. Setiap pasien harus dibersihkan mulut, gusi, dan hidung. Setiap hari atau 2 hari sekali, penempatan tabung nasogastrik diganti solasinya. Sebelum ditempelkan di hidung, diputar tabung nasogastrik untuk menghindari penindihan. Saat mengganti solasi, potong sekitar 8 cm. Di ujung-ujungnya dilipat sekitar 0,2 cm. Di tengah bagian solasi dipotong 5 cm. Potongan belah 2 ke arah bawah. Bagian atas ditempel di hidung pasien. Yang sebelah 2 diputar mengikat hidung dan selang. Begitu juga yang satunya. Penjelasan tadi di atas berkaitan dengan menyuapin tabung nasogastrik
dan penempatan tabung nasosastrik secara tepat.